Kalian semua pasti udah banyak denger nih postingan yang viral kemarin ini. Banyak banget teman-teman, bahkan influencer besar yang repost postingan gambar Garuda dengan latar belakang biru, dengan tulisan peringatan darurat. Intinya, kekuatan hukum kita saat ini lagi dipertanyakan nih, karena adanya DPR yang berusaha merevisi keputusan mutlak Mahkamah Konstitusi atau MK. Tentunya, nggak akan saya bahas banyak detail ya perpolitikannya di sini, karena tentunya udah banyak banget media yang bahas juga. Meskipun info update terakhirnya ya, jadinya bakal direvisi, saya mau bahas dampak besar drama perpolitikan ini terhadap pasar modal kita, IHSG. Yang kita tahu juga ya, pas awal munculnya drama ini tanggal 22 kemarin, IHSG langsung longsor dari posisinya yang baru saja all time high. Ada dampak negatif, dan selain itu juga saya temukan ada sisi positifnya nih, khususnya buat kita sebagai investor retail. Seperti apa? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Langsung aja kita mulai dari sisi yang negatifnya dulu. Sebenarnya, IHSG kita sebelum drama perpolitikan ini lagi dapat sentimen yang bagus. Ada rencana suku bunga The Fed yang infonya bakal turun nih September nanti, dan BI rate yang kemungkinan juga bakalan ikut turun. Arus kapital inflow asing kalau kita lihat ya, dari data IDX tanggal 20 kemarin, terlihat tinggi nih, net buy sekitar 1,5 triliun rupiah. Lanjut di tanggal 21-nya juga masih positif net buy ya, 1,8 triliun. Dan kalau kita lihat saat drama kemarin tanggal 22, meskipun memang angkanya masih tetap positif ya, 1,2 triliun, tapi secara jumlah transaksi berkurang cukup drastis nih. Ditambah lagi dengan domestik yang dominan net sell nih, 1,2 triliun rupiah. Secara market cap, IHSG juga langsung ludes ya, 28 triliun rupiah dalam satu hari perdagangan. Nah, drama politik ini tentunya langsung berdampak negatif nih ke kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ketika asing niat investasi, tentunya mereka mikir ya, mereka membutuhkan yang namanya kepastian. Adanya ketidakpastian politik, artinya ya ada ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian otomatis meningkatkan resiko dalam berinvestasi. Ujung-ujungnya asing malah akhirnya nunda nih atau batal invest di Indonesia. Akibatnya, inflow dana asing jadi sepi, permintaan ke rupiah jadi nurun, dan kurs kita pun juga bakalan ikut melemah. Nah, kalau kita misalnya jadi asing ya, kita juga mungkin jadi mikir nih, ngapain nih diinvest di Indo kalau kursnya melemah? Untung gede bisnis di Indo, pas balikin ke dolar, ternyata nggak segede itu. Dan ini pun udah terbukti dengan data ya. Berdasarkan data.aseanstats.org, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura ini merupakan negara dengan foreign direct investment terbesar di ASEAN. Dan meskipun kalau kita lihat data ya, saat ini Indonesia ada di posisi nomor 2, selisih angkanya ternyata bisa dibilang jauh banget. Loh, kok bisa jauh banget sama Singapura? Ya alasannya ya karena Singapura ini dikenal sebagai negara dengan lingkungan politik yang stabil dan ekonomi yang berkembang pesat. Ini secara otomatis memberikan jaminan keamanan nih bagi investor asing buat mencari tempat yang aman dan stabil saat investasi. Satu hal lagi nih, kalau kita coba bandingkan ya dari segi kepastian hukumnya, ada yang namanya Rule of Law Index. Berdasarkan data dari World Justice Project ya, Singapura ini berada di ranking 17, sedangkan Indonesia jauh di bawah nih, dengan ranking cuma di 66. Nah, kalau masalah politik ini nggak cepat beres ya, dan kemungkinan juga kayaknya akan masih berlanjut kurang lebih 1 mingguan lagi, bisa jadi menghambat tren bullish IHSG nih. Karena memang pergerakan saham-saham kita nggak dipungkiri juga butuh gas nih dari dana asing yang notabene punya banyak duit. Nah, barusan kan kalau dari sisi negatifnya ya, sekarang coba kita lihat dari sisi yang positifnya. Kita coba mundur dulu ya sejenak, dan kita coba evaluasi nih. Buat case drama-drama seperti ini, kira-kira sentimennya lebih ke jangka pendek aja, atau bakal permanen sih jangka panjang? Nah, kalau buat saya sendiri sih, ngelihatnya lebih ke jangka pendek aja ya sebenarnya. Ya mungkin 1 minggu, 1 bulan, pada akhirnya kebanyakan orang juga bakal lupa nih adanya kejadian drama ini. Apalagi sentimen kuatnya terkait dengan suku bunga masih menarik banget nih buat September nanti. Tapi kok saham-saham yang saya pegang jadi merah nih gara-gara drama kemarin, gimana dong? Nah, menurut saya sih itu justru hal yang bagus nih. Apalagi kalau memang tujuan kita investnya buat jangka panjang ya. Bisa jadi kesempatan buat dapat momentum di harga bawah. Bisa nambah muatan lagi. Tentunya di saham yang bener ya, bukan saham gorengan yang bikin kanker. Nah, kalau kita coba pikir ya, saham ketika turun harga sahamnya, ya dividen yield-nya otomatis bakal lebih gede. Dan kalau saham value investing ya, yang turun ya berarti potensial gain-nya bakal bisa lebih gede lagi.
Nah, jadi kalau dari saya sendiri sih, meskipun iya mungkin bikin dapdikduk ya jangka pendek, tapi the big picture-nya is still very fine. Justru bisa jadi momen buat investasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik ya belajar investasi tapi nggak tahu mesti dari mana, di channel saya banyak saya share nih gimana cara saya analisa saham pakai metode value investing. Saya juga adain kelas belajar online value investing ya, pre-recorded, yang namanya Value Investing Crash Course atau VICC. Di sana saya ngajarin dari nol nih, sampai akhirnya nanti teman-teman bisa analisa dan pick saham sendiri. Dan tentunya nggak nutup kemungkinan juga ya, bisa punya pengalaman profit ratusan persen nih di saham seperti yang sudah saya alami juga. Nah, kebetulan banget nih, mumpung lagi ada diskon terbatas, 30% cuma 1 minggu, bisa pakai kode voucher Value Investing pas check out VICC nanti. Buat yang penasaran, bisa langsung aja cek detailnya di jotamrin.com atau cek kolom deskripsi di bawah ya. Kalaupun teman-teman nggak penasaran juga nggak apa-apa, nggak dosa juga. Oke, jadi itu tadi dampak drama politik yang lagi hot nih ke pasar modal kita. Dari teman-teman ada yang mungkin punya pendapat lain, boleh tulis pendapat dan komentarnya di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.